Halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya di Siniar Tentang Data. Kali ini tamu saya adalah teman dulu, bareng-bareng satu beasiswa. Mmm, Beliau waktu itu dapat beasiswanya untuk, PhD di King's College London, betul ya? Oh, betul. Nah, kali ini kita bicaranya tentang robotics nih gitu, jadi bidangnya ada di bidang robotics. mmm, Nanti mungkin bisa memperkenalkan lebih lanjut lagi kira-kira, pengalamannya apa aja nih sudah sejauh ini gitu ya. Pertama jadi saya mau berterima kasih dulu kepada Ataka sudah mau datang, hari ini udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama, mmm, Mas Ali. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ataka. Ini bidang robotics nih sebenarnya saya punya banyak pertanyaan gitu ya, karena kan kalau kita lihat dari jurusan, biasanya selalu dibikinnya tetangga tuh, EECS Tetangga. gitu ya, Electrical Engineering and Computer Computer Science gitu. Science. Di banyak universitas modelnya seperti itu. Nah, terus makin ke sini makin kelihatan tuh kayaknya irisan-irisannya tuh. Kalau Oh, dulu mungkin kan betul. bertanya-tanya, ngapain gitu. Saya di ITB dulu, tingkat pertama doang dapat kuliah, elektro. Elektro. Adalah tingkat 2 mungkin ada elektronya sedikit gitu, sistem digital gitu. Tapi abis itu udah gitu. Nah, tapi makin ke sini kelihatannya kok banyak banget irisan penelitiannya gitu. Nah, itu yang mungkin kita mau coba obrolin lebih banyak hari ini, terutama dari bidangnya Ataka sendiri di, robotics gitu ya. So, iya sebelum lebih lanjut mungkin Ataka boleh memperkenalkan diri, terlebih dahulu, apa yang belum sempat disebut tadi lah, gitu. Terima kasih banyak Mas Ali atas undangannya. Ya, jadi saya Ataka, dulu saya kuliah S1 di UGM di jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi di prodinya Teknik Elektro. Kemudian tahun 2015 lanjut kuliah PhD di King's College London di bidang robotics. Terus setelah itu sempat postdoktoral di Queen Mary University of London, kemudian postdoktoral di NTU di Singapura sampai bulan 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 ini ya. Jadi insya Allah Agustus saya kembali ke Indonesia. Terus bidang saya di robotika, robotics. Eh, Sebenarnya cukup luas bidangnya, tapi ya bisa dibilang di soal kontrol, kemudian navigasi, kemudian human robot interaction dan robot intelligence secara secara umum ya. Jadi cukup cukup Mhm. broad dan ya mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi mana bidang yang lagi rame dan sepertinya seru, jadi saya masuki begitu. Tapi ya itu kurang lebih singkatnya. Mungkin selain itu aktivitasnya ya saya punya channel bersama bersama istri, channel edukasi namanya Jago Robotika. Di luar waktu kerja juga di waktu luang ya bantu beberapa beberapa startup di Indonesia. Cool. Nah, sebelum kita masuk ke yang tadi-tadi, yang jago robotika, nanti ada section yang kita bahas itu sendiri. Mmm, Boleh cerita nggak risetnya waktu PhD dulu deh gitu, apa sih yang dikerjain sebenarnya, spesifiknya ke arah mana gitu, terus, iya seperti apalah, itu dulu mungkin. Iya, jadi awalnya itu, jadi waktu PhD dulu apa ya, jalurnya tidak yang apa ya, straightforward gitu ya, yang jalur lurus terus nggak Hmm, belok-belok. Jadi awalnya lebih ke niatnya lebih ke medical robots, karena waktu itu hmm, kebetulan supervisor di King's College namanya Profesor Kaspar hmm, itu sedang menjadi PI ya, Principal Investigator dari sebuah project Uni Eropa yang fokusnya di namanya soft robot atau robot lunak gitu ya. Jadi oke, robotnya itu bukan seperti robot yang ada di gambaran kita yang kayak di pabrik atau humanoid gitu ya, tapi robotnya itu right, kayak apa ya, kayak belalai gajah gitu. Atau oke. mungkin kayak kayak gurita. Jadi kalau saya dulu bilangnya di bahasa Jawa itu robot empuk gitu ya, robot lunak karena bisa dipegang, kenyal begitu, lebih safe. Jadi Oke, dulu arahnya awalnya ke situ. Seiring berjalannya waktu, arahnya ke situ, tapi fokusnya di kontrol, di kendali, karena mhm, itu robot itu masih baru waktu itu dan aplikasinya hmm, memang untuk surgery, untuk bedah waktu itu hmm, proyeknya. hmm, Nah, tetapi seiring berjalannya waktu dari kontrol, kemudian kita sempat melebar ke
navigation. Navigation itu kita pingin gimana caranya si robot yang lunak ini itu bisa kita arahkan menuju ke lokasi yang kita inginkan, bisa menghindari rintangan gitu ya, biar nggak nabrak dengan tubuh manusia segala macam. Nah itu navigation. Jadi sempat melebar, terus di seiring berjalannya waktu lagi itu ternyata melebar lagi karena kita nemu kita berhasil membuat sebuah metode gitu ya, metode navigasi robot yang ternyata nggak cuma bisa dipakai untuk robot lunak nih, tapi bisa untuk robot-robot yang lain. Nah, yang menjadi kunci perbedaannya adalah sekarang metode navigasinya ini dia, kalau dulu yang secara klasik itu kan robot itu biasanya tahu petanya dulu, baru dia bisa jalan ke lokasi yang dituju. Tapi kalau kita ngomongin bedah atau ngomongin misalnya disaster gitu ya, post disaster gitu, itu cukup challenging untuk menggather informasi seperti peta dulu. Makanya kita fokusnya, bisa nggak sih robot itu dia buta nih, nggak tahu peta, tapi dia punya sensor, bisa nggak, sejauh apa sih dia bisa cuman mengandalkan sensor doang untuk menghindari rintangan dan sampai ke lokasi yang dituju. Jadi fokusnya akhirnya lebih melebar dan akhirnya diaplikasikan di macam-macam, di soft robot juga, terus di robot-robot yang lain misalnya UAV juga. Jadi akhirnya fokusnya tidak yang ke soft robotnya atau medical robotnya, tapi lebih ke yang navigasinya. Itu kurang lebih PhD. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya udah nyebut beberapa kata kuncinya nih, kayak misalnya penggunaan sensor tadi untuk terus kondisi yang baru bagi robotnya, bahwa dia nggak dikasih peta tapi dia melihat dari apa yang ditangkap sama sensornya, terus dia berusaha menavigasi gitu. Ya. Kalau sepenangkapan saya, seharusnya di sini mulai masuk bagian pengolahan datanya, atau mungkin masuk ada bagian machine learning atau reinforcement learningnya gitu. Nah, boleh nggak dikonfirmasi dulu ini benar atau enggak? Kemudian pemakaiannya sebenarnya kira-kira seperti apa gitu? Ya, jadi sebenarnya untuk navigasi atau kontrol itu sangat luas ya. Kita bisa menggunakan metodologi yang istilahnya classical control gitu ya. Jadi kalau kita di elektro dulu belajar mungkin mungkin PID gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar namanya PID controller. Jadi itu tidak menggunakan AI atau machine learning, tapi menggunakan classical control. Di mana dulu itu di zaman yang dulu yang masih pakai robot-robot pabrik itu sangat populer. Karena untuk robot pabrik gitu dulu kan memodelkan robotnya itu gampang gitu. Ya robotnya gitu-gitu aja, lengannya berapa bisa dihitung secara matematik. Bahkan sekarang udah ada codingannya ya untuk memodelkan robotnya, di mana dari modelnya itu terus bisa pakai semacam PID gitu. Nah, itu dulu sangat populer dan bisa dibilang akurasinya sangat bagus, sehingga kalau kita ngomongin di pabrik-pabrik itu orang masih reluctant untuk pindah pakai machine learning seluruhnya gitu. Karena yang kontrol itu lebih reliable, lebih bisa dihitung secara matematis, ini digaransi akan stabil dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi sekarang dengan adanya misalnya soft robot ini, itu menjadi lebih challenging yang classical control tadi. Karena robotnya itu bentuknya, ya bayangin aja ya, bentuknya kayak gurita gitu ya. Dia lentur, lunak gitu. Itu memodelkannya setengah mati. Jadi mau modelin, kalau mau pure pure physics based model gitu ya, model yang diturunkan dari ilmu fisika gitu ya. Wah, itu setengah mati, hasilnya kadang terlalu kompleks untuk dipakai secara real time gitu. Nah, dari situ orang kemudian ya udahlah kita pakai machine learning aja nih untuk memodelkan misalnya. Nah, jadi modelnya menjadi data driven gitu ya, kumpulin aja data, kalau robotnya dikasih input kayak begini, robotnya behaviornya kayak gimana, dari itu terus dimodelkan misalnya pakai neural network atau baru kemudian dikontrol. Nah, itu salah satu cara yang bisa dipakai mengaplikasikan machine learning di kontrolnya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, sekarang ada reinforcement learning ya, gara-gara DeepMind yang berhasil men-solve banyak sekali game-game itu jadi populer juga, karena itu tadi sekarang misalnya di soft robot orang memodelkannya susah, ya udahlah nggak usah dibikin model aja, kita belajar aja cara biar robotnya itu bisa mencapai goal tertentu gitu.
Nah, kemudian pakai reinforcement learning dia bisa belajar dari trial dan error, sampai akhirnya kemudian bisa. Nah itu mulai arahnya sekarang mulai ke arah sana juga. Meskipun juga ada challenge-nya lah, seperti itu.